Nama klasik wilayah Palestina ini sendiri adalah Kan'an. Kan'an itu adalah Palestina. Karena dalam sejarah tercatat bangsa yang pertama kali bermukim di Palestina adalah bangsa Kan'an yang datang dari Jazirah Arab sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Saat bangsa Kan'an datang dari Jazirah Arab, Arab Kan'an dan bukan Yahudi ya, karena Yahudi datang belakangan dari keturunan anak Nabi Yakub yaitu Yehuda, dan Nabi Yakub sendiri diberi gelar Israel dengan 12 anak yang menjadi cikal bakal suku Israel atau Bani Israel. Namun setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, kondisi negara terpecah menjadi dua kerajaan. Muncul dua negara yang saling bermusuhan, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, kerajaan Israel tidak bertahan lama dibandingkan kerajaan Yehuda yang terus berlanjut sampai 586 sebelum Masehi dengan ibu kota Al-Quds. Pada tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda pun runtuh setelah dikalahkan oleh orang-orang Babilonia di bawah kepemimpinan Nabukadnezar. Itu yang dibilang orang Palestina keluar dari negaranya ya. Dan ini yang menghancurkan bangsa Palestina. Padahal itu juga menghancurkan bangsa Yehuda itu ya, atau bangsa Yahudi. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, sudah beberapa bulan ya berjalan Palestina diserang selalu oleh Israel sampai terjadi banyak sekali persekusi, banyak sekali penganiayaan yang kita lihat di Palestina. Semoga bangsa Palestina ini bisa merdeka, bisa bebas dari segala penjajahan. Tapi luar biasa sekali, Palestina menganggap peperangan ini adalah jalan menuju surga. Ini adalah sebuah kemuliaan karena Palestina adalah cerminan kedamaian di dunia ini. Karena kalau Palestina damai maka dunia akan damai. Palestina diserang maka dunia akan bergerak. Seperti itu. Kejadian ini karena ada sesuatu yang sangat rumit ya antara Israel dengan Palestina ini. Israel mengaku dirinya adalah pemilik seluruh tanah yang ada di Palestina dan mengaku kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Tapi sebenarnya Palestina ini sudah dulu ada. Oke. Kita langsung saja bagaimana sejarah asal-usul tanah Palestina ini yang dulu disebut dengan Kan'an. Dan ada juga yang berpendapat ya seperti ada Dr. Richard dengan tamunya itu di podcast. Katanya Palestina yang dulu dengan Palestina yang sekarang itu berbeda. Sebenarnya sejarah itu ya selalu berulang. Begitu juga dengan Yahudi yang dulu dengan Yahudi yang sekarang pun berbeda. Dan bagaimana cerita tentang asal mula Palestina ini dan bagaimana Yahudi sekarang ini dan bagaimana juga Zionis sekarang ini. Palestina sendiri sebuah nama untuk wilayah barat daya negeri Syam ya, yaitu wilayah yang terletak di bagian barat Asia dan bagian pantai timur Laut Tengah. Nama klasik wilayah Palestina ini sendiri adalah Kan'an. Kan'an itu adalah Palestina. Karena dalam sejarah tercatat bangsa yang pertama kali bermukim di Palestina adalah bangsa Kan'an yang datang dari Jazirah Arab sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Palestina dalam sejarah kuno disebutkan sebagai Tanah Kan'an. Dalam kitab suci, Tanah Kan'an terbentang dari Lebanon hingga Sungai Mesir di selatan dan lembah Sungai Yordan di timur. Dalam laporan pemimpin tentara King Mary, nama itu tertulis di Tugu Adrimi, seorang raja Alka atau Tal al-Tasenah selama pertengahan abad ke-5 sebelum Kristus. Nah, asal kata Palestina disebutkan dalam catatan Assyria selama masa Raja Assyria, yaitu Adizari III sekitar 800 sebelum Masehi dari kata Pilsta. Terdapat peninggalan purbakala yang mengindikasikan manusia sudah mendiami Palestina sejak zaman batu, itu 500 sampai 14.000 sebelum Masehi. Saat bangsa Kan'an datang dari Jazirah Arab, Arab Kan'an dan bukan Yahudi ya, karena Yahudi datang belakangan dari keturunan anak Nabi Yakub yaitu Yehuda, dan Nabi Yakub sendiri diberi gelar Israel dengan 12 anak yang menjadi cikal bakal suku Israel atau Bani Israel. Nah, definisi Arab kata saya ini meski dikaitkan dengan generasi-generasi yang datang sebelum Ismail bin Ibrahim alaihissalam, yakni keturunan Sam bin Nuh alaihissalam, mengutip Ki Haji Munawar Khalil dalam kelengkapan Tarik Nabi Muhammad 2001, sejarah orang-orang Arab dapat ditelusuri hingga zaman Nabi Nuh alaihissalam. Salah seorang Rasul Ulul Azmi itu memiliki 3 putra yaitu Sam, Yafet, dan Ham. Nah, masing-masing menurunkan bangsa-bangsa dengan warna kulit tersendiri. Bangsa Arab termasuk golongan bangsa Semit, yang ini berasal dari keturunan Sam yang darinya diambil nama Semit. Ya, jadi sisa peninggalan purbakala orang Jazirah Arab tersebut berupa tulang belulang manusia yang ditemukan di dalam gua-gua di Palestina seperti Gua Al-Amira, Al-Ahmar, Al-Wad,
Kubarah dan di pegunungan Negev. Nah, bangsa Kan'an membangun kurang lebih 200 kota dan desa di Palestina seperti Pisan, Al-Golan, Akka, Haifa, Bir'u, Al-Saba, dan Bethlehem. Kota besar di Kan'an saat itu adalah Shechem dan diikuti wilayah yang masih bisa ditemui sekarang adalah Asdod, Acco, Gaza, Al-Majdal, Jaga, Askelon, Ariha, Jericho, dan Bisan. Nah, sejarah Palestina tidak terlepas dari sejarah para nabi. Secara singkat, kedatangan Nabi di Palestina diawali kedatangan Nabi Ibrahim sekitar 1900 sebelum Masehi. Yang pada saat itu kekuasaan Palestina atau Al-Quds dipegang oleh Melkisedek. Ya, Melkisedek itu meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Yang Maha Esa atau Maha Kuasa. Nah, maka begitu Nabi Ibrahim datang ke kotanya, ia pun langsung menyambutnya dengan ramah dan menyatakan beriman kepada ajaran beliau. Nah, Melkisedek merupakan keturunan suku Kan'an, kelompok etnis termasuk kerumpun bangsa Arab. Mereka diduga telah menghuni Palestina sejak tahun 10.000 sebelum Masehi. Orang-orang itu membangun peradaban dan kebudayaan Arab di tanah Al-Quds. Bahkan tidak hanya kota tersebut, wilayah kekuasaannya juga mencakup daerah-daerah sekitar seperti Jericho, Gaza, Nablus, dan Al-Khalil. Nah, kemudian barulah era Nabi Yakub yang mempunyai anak sebanyak 12 orang. Keturunan Nabi Yakub ini kemudian dinamakan sebagai Bani Israel. Israel sendiri adalah julukan bagi Nabi Yakub sendiri. Nah, kekejaman Firaun ketika itu memaksa Bani Israel keluar dari Palestina atau Kan'an dan mendiami wilayah Mesir. Nabi Musa pada abad ke-1300 sebelum Masehi datang untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Firaun. Tapi Nabi Musa meninggal dunia sebelum berhasil membawa kembali Bani Israel ke wilayah Kan'an atau Palestina. Nah, sepeninggalan Nabi Musa, Bani Israel dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun alaihissalam, yaitu pada 1190 sebelum Masehi, yang kemudian membawa Bani Israel menduduki daerah bagian timur Palestina. Nah, tercatat Nabi Daud alaihissalam juga pernah memerintah di wilayah Palestina setelah menghancurkan Raja Talut atau Goliat kata Alkitab ya. Kepemimpinan Nabi Daud kemudian dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu 963 sampai 923 sebelum Masehi. Saat kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam, Palestina berada pada kondisi tertinggi dalam segala aspek kehidupan. Namun setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, kondisi negara terpecah menjadi dua kerajaan. Muncul dua negara yang saling bermusuhan, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, kerajaan Israel tidak bertahan lama dibandingkan kerajaan Yehuda yang terus berlanjut sampai 586 sebelum Masehi dengan ibu kota Al-Quds. Pada tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda pun runtuh setelah dikalahkan oleh orang-orang Babilonia di bawah kepemimpinan Nabukadnezar. Itu yang dibilang orang Palestina keluar dari negaranya ya. Ini yang menghancurkan bangsa Palestina. Padahal itu juga menghancurkan bangsa Yehuda itu ya, atau bangsa Yahudi. Nah, Palestina setelah itu dikuasai oleh kerajaan Persia, yaitu pada tahun 539 sampai 332 sebelum Masehi, yang dipimpin oleh Darius. Darius membagi wilayah atau negara bagian Persia menjadi 12 wilayah dan menjadikan Palestina sebagai wilayah kelima dengan nama Aramein atau Abernarah. Abernarah yang berarti seberang sungai. Kota pertama yang ditapaki orang Israel adalah Ariha. Dan akhirnya mereka menguasai daerah utara Palestina, sementara bangsa Kan'an yang tersisa bertahan di bagian barat Palestina. Berarti seberang sungai ya letaknya. Nah, pada saat itu bangsa Yahudi diperbolehkan kembali ke tanah Palestina setelah sebelumnya diusir karena membangkang terhadap penguasa sebelumnya. Nah, kala kemudian kerajaan Romawi menguasai Palestina setelah mengalahkan kekuasaan Helenisme Yunani di bawah kepemimpinan Paranormal Agung, yaitu sekitar 332 sampai 63 sebelum Masehi. Bangsa Romawi Bizantium menguasai Palestina pada tahun 63 sebelum Masehi dalam bentuk otonomi kekuasaan, dan barulah pada 6 Masehi pemerintah diambil alih langsung oleh Romawi. Nah, era Palestina di bawah bendera Islam, ekspansi Islam ke wilayah Palestina terjadi pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada 15 Hijriah atau sekitar 636 Masehi. Perebutan wilayah Palestina ditandai dengan Perang Ajanadid. Perang Ajanadid serupa dengan Perang Yarmuk yang memakan banyak korban dari tentara Muslim dan Romawi dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun pasukan Muslim di bawah Panglima Perang Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid memenangkan peperangan tersebut dan pasukan Romawi menarik diri ke kota Yerusalem. Abu Ubaidah ini muncul lagi dengan nama samaran ya, pejuang dari Palestina.
Nah, kejadian di Ajenadid ini membuat pasukan Romawi ketakutan. Atrabun menarik pasukannya ke Mesir dan meninggalkan Yerusalem di bawah kepemimpinan Uskup Agung Severinius. Nah, ketakutan Romawi dikarenakan dengan jumlah yang seperempat dari pasukan Romawi, pasukan Muslim dapat memenangkan perang Ajenadid ini. Nah, orang Yerusalem, Uskup Agung Severinus, tidak mau menyerah kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan meminta Umar bin Khattab yang membuka pintu langsung gerbang Yerusalem. Dan Umar pun menaklukkan Yerusalem ketika itu dengan damai tanpa pertumpahan darah. Nah, setelah dikuasai Islam, Palestina berada dalam kondisi pemerintahan yang sangat damai dan makmur selama 1200 tahun. Itu tiga agama damai. Nah, saat itu Umar menunjuk Amr bin As sebagai gubernur. Kemudian dilanjutkan oleh Abdurrahman bin Al-Kamah yang setelah wafat digantikan oleh Al-Kamah Al-Kanani. Namun pada masa Khalifah Utsman bin Affan, gubernur menjadi Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, dalam sejarah kekuasaan Islam di Palestina, tokoh yang muncul selain Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali Palestina setelah Eropa dengan tentara salibnya menguasai Palestina. Tentara salib memulai serangan militer pada tahun 1098 Masehi atau 491 Hijriah dalam kondisi umat Islam ketika itu terpecah-pecah. Nah, penyerbuan Eropa ke Palestina khususnya Yerusalem dipicu oleh seruan Paus Urbanus II tahun 1088 sampai 1099 Masehi yang berpidato di depan Klemot untuk merestorasi tanah suci dan merebutnya dari tangan Islam, dan akhirnya mereka menguasai Palestina. Salahuddin yang ketika itu yang menjadi pemimpin berkeinginan mengembalikan kejayaan Islam di Palestina. Maka dilakukanlah ekspansi perebutan Palestina kembali oleh Salahuddin. Nah, kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi dimulai di Hitin Rabiul Akhir 538 Hijriah atau 1187 Masehi. Perebutan kekuasaan itu kemudian berlanjut ke kota-kota lainnya seperti Akka, Nasyar, Safuriyah, Kaisariah, Haifa, Nablus, Janin, Hebron, Ramallah, Bethlehem, dan lainnya.